Pak Pendeta bedanya Christian counseling dengan counseling yang ada di luar sana? Ya dari namanya kita sudah jelas ya, Jelas. bahwa konseling secara Kristen. Ya, jadi konseling secara Kristen itu didasari atas kebenaran-kebenaran Alkitab. Nah, ada sedikit perbedaan antara Christian counseling dengan biblical counseling. Hmm. Walaupun basicnya adalah memang biblical. Anak-anak remaja bilang ini masalah, padahal belum tentu itu masalah kan? Iya. Karena definisi masalah sebenarnya adalah kesenjangan antara pengharapan dengan kenyataan. Jadi kalau pengharapan saya begini, kenyataannya begini, ya masalahnya segini, gitu ya. Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Perkenalkan, saya Reiner Rolando, GKDI Youth Pastor di Tangerang, dan juga host Anda di podcast kali ini. Sebelum kita mulai Sit Inners, saya ingin mengingatkan untuk Sit Inners juga subscribe ke YouTube official GKDI dan juga mengikuti sosial media kita yang ada di TikTok, Instagram, dan juga Facebook di @GKDI Official. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Dan sedikit background dari topik kita hari ini, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Untuk kita, sit-inners hari ini, terutama untuk kita para Gen Z dan millennials, kemanakah kita bertanya jika kita memiliki masalah-masalah dalam kehidupan saat ini? Apakah mungkin kita langsung searching di Google? Atau mungkin curhat ke teman-teman? Atau mungkin bertanya, apakah sumber-sumber itu betul-betul bisa memberikan solusi kepada kita hari ini? Mungkin saja tidak. Tapi kita akan menggali lebih dalam hari ini tentang apa yang mungkin bisa memberikan solusi yang tepat. Satu solusi yang holistik atau menyeluruh untuk membantu menjawab masalah-masalah dan pergumulan teman-teman hari ini. Satu kata kunci untuk sedikit spoiler hari ini adalah topik ini tentang counseling. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu narasumber kita yang sangat qualified di dalam bidang ini. Beliau adalah sarjana hukum, magister teologi, dan juga doktor teologi yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Hari ini beliau juga melayani secara full time di gereja GKDI Tangerang dengan istrinya. Dan hari ini kita langsung saja akan welcome Bapak Pendeta Sahat Hutagaluh. Thank you. Welcome di Sit In Podcast, Bapak Pendeta. Apa kabar hari ini, Pak? Baik Ray. Senang sekali bisa diajak untuk ngobrol-ngobrol begini ya. Terutama membahas tentang topik konseling tadi ya. Ya, saya sangat-sangat menyukai konseling karena kebetulan juga saya punya penelitian juga mengenai konseling ya. Wow. Ya, terutama tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan orang lain. Ya. Wow, jadi itu juga mungkin beberapa kesibukan dari Bapak Pendeta juga ya untuk melakukan konseling. Betul. Baik. Nah, langsung kita ingin tanya aja nih ke Bapak Pendeta ya. Di saat ini kan biasanya anak muda, Gen Z atau millennials itu memiliki banyak keraguan atau masalah. Ya. Dan biasanya mereka itu mencari solusi ke sosial media. Ya. Ke teman-teman mungkin mereka curcol atau mungkin kemana-mana. Nah menurut Bapak, apakah itu baik-baik saja? Apakah itu salah? Apakah kita bisa mempercayai solusi-solusi yang ada di sosial media? Iya, menarik sekali ya. Karena memang sekarang ini kan informasi itu paling banyak dari sosial media ya. Betul. Terutama dari YouTube, Instagram, dan yang lain-lain ya. Tapi secara prinsip kita harus bisa tahu sumber mana yang paling tepat kan. Sumber mana yang bisa menjelaskan tentang isu-isu yang sedang kita hadapi. Karena juga di satu sisi informasi ini sangat bagus. Ya. Tapi di sisi yang lain informasi ini juga bisa menyesatkan. Jadi oleh karena itu kita perlu betul-betul mengerti dan hati-hati. Ya, misalnya contoh, bagaimana sih mendefinisikan masalah? Ya. Ya, misalnya contoh anak-anak remaja bilang ini masalah, padahal belum tentu itu masalah kan? Ya. Karena definisi masalah sebenarnya adalah kesenjangan antara pengharapan dengan kenyataan.
Jadi kalau pengharapan saya begini, kenyataannya begini, ya masalahnya segini, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pengharapannya itu sebenarnya tentang apa? Ya. Sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, atau sesuatu yang didasarkan oleh nafsu. Itu adalah pengharapan-pengharapan yang harus diklarifikasi dulu, Wah. gitu. Sehingga pemahaman terhadap masalah itu jelas. Ya, ya. Nah, jadi kalau orang sudah mengerti betul dengan apa yang dimaksud dengan masalah, anak-anak remaja akan bisa lebih mengenali inti persoalannya, Ya. sehingga mereka pun tahu bagaimana cara mendapatkan solusinya. Wow, menarik ya Pak ya. Sebelum Ya. bahkan kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya. Jadi menurut Pak Sahat, apa mungkin yang bisa membantu? Jadi untuk anak-anak muda ini, apakah memang ada solusi atau bahkan one stop solution kita bilang untuk membantu masalah-masalah dan pergumulan para Gen Z Ya. dan millennials hari ini? Ya. Dari pandangan saya, ini yang saya pelajarin juga ya. Kebetulan saya juga sedikit mempelajari tentang konseling ya, dan saya menemukan bahwa sebenarnya Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Nah, pengetahuan tentang apa? Ya, pengetahuan tentang hidup kita, pengetahuan tentang manusia. Karena memang Tuhan yang menciptakan manusia. Sehingga kita perlu memahami sebenarnya pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh manusia sehingga mereka mengerti diri mereka. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pemahaman manusia sendiri di dalam Tuhan sebenarnya itu adalah solusi terhadap masalah yang ada di dalam hidup manusia itu sendiri, gitu loh. Ya. Jadi sangat dekat korelasinya antara manusia dengan Tuhannya. Jadi ketika manusia dekat dengan Tuhannya, memahami dirinya di dalam konteks keberadaannya di dalam Tuhan, manusia itu akan jauh lebih memahami diri mereka Ya. dan bahkan bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Dan approach apa mungkin Bapak Pendeta yang kita bisa bahas hari ini ya untuk bisa masuk lebih dalam di dalam pengenalan kita kepada diri kita dan kepada Tuhan. Mungkin apakah ada satu approach dalam counseling yang kita bisa lakukan dengan juga anak-anak muda ini untuk mereka bisa lebih memahami hubungan atau pengetahuan mereka kepada Tuhan. Ya, banyak approach ya di dalam konseling. Bahkan approach tentang konseling itu lebih dari bisa 300 pendekatan ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dari direktif, non direktif ya, semuanya itu bisa menjadi satu pendekatan yang sifatnya begitu variatif ya. Tetapi saya selalu percaya bahwa pendekatan atau approach terhadap pemahaman masalah-masalah manusia yang paling fundamental harus bisa didekati secara rohani ya. Karena pemahaman orang secara rohani akan membantu mereka bisa lebih mengerti keseluruhan hidup mereka. Sehingga saya selalu mengencourage orang-orang untuk bisa melakukan pendekatan di dalam konseling itu adalah dengan pendekatan Christian counseling ya, atau pendekatan secara Alkitabiah. Ya, pendekatan Alkitabiah itu adalah salah satu approach, bahkan sekarang ini sudah dikenal ya, Christian counseling ya. Dengan metodenya adalah pastoral counseling tentunya ya. Karena saya kebetulan pastor ya, pendeta. Jadi itu yang harus dimiliki oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan seharusnya. Karena kalau saya agak melenceng sedikit ya, banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan, mereka tidak cukup dibekali di dalam melakukan counseling. Sehingga orang jadi pergi melakukan counseling atau pergi mendapatkan bantuan secara umum ya, secara sekuler dan hal yang lain. Tapi sebenarnya Alkitab telah memberikan begitu banyak jawaban di dalam kehidupan manusia yang otentik. Wah, Gitu. menarik ya. Counseling tadi memang ada begitu banyak variasinya, sekitar 300-an. Tetapi mungkin salah satu yang kita bisa zoom in atau bahas hari ini adalah apa yang Bapak Pendeta tadi katakan, yaitu Christian counseling. Nah, untuk mungkin menggali lebih dalam, apa ya Pak Pendeta bedanya Christian counseling dengan counseling-counseling yang ada di luar sana? Ya, dari namanya kita sudah jelas ya. Jelas. Bahwa counseling secara Kristen. Ya, jadi counseling secara Kristen itu didasari atas kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi kebenaran-kebenaran Alkitab. Nah, ada sedikit perbedaan antara Christian counseling dengan biblical counseling. Walaupun basicnya adalah memang biblical. Tapi Christian counseling mempelajari manusia atau mencoba memahami manusia secara lebih luas ya.
Artinya memang ada beberapa hal yang tidak disebutkan di Alkitab Hmm. tentang masalah-masalah manusia, Ya. ya. Dan kita meminjam untuk memperkaya pemahaman Christian counseling itu dari ilmu-ilmu yang lain. Hmm. Jadi kita tidak rigid ya, tidak kaku. Hanya Hmm. harus berdasarkan Alkitab. Itu namanya memahami Alkitab secara kaku. Ya. Ya, di dalam Christian counseling kita percaya bahwa dasar fundamental di dalam counseling ini adalah kebenaran-kebenaran Alkitab, Hmm. tetapi memberi ruang, ya, memberi referral ya kepada Referral. kepada konseling-konseling Ya. ya, yang lain yang sesuai dengan kebenaran firman Ya. Tuhan. Wow, menarik ya. Ya. Jadi memang didasari oleh firman, tetapi juga untuk bisa lebih relatable atau lebih luas membantunya menggunakan bisa mungkin referensi-referensi yang lain. Ya. Wow, menarik ya. Jadi itulah Christian counseling, Ya. Sid Inersia. Kita akan mungkin bahas lebih dalam hari ini. Ya. Bagaimana sih mungkin ya pertanyaan lanjutannya, Christian counseling itu bisa membantu terutama kita Gen Z, millennials yang datang dengan masalah, problem-problem yang mungkin berbeda-beda Betul. dan langsung dihadapkan dengan Christian counseling. Terutama counseling itu kan bisa dibilang konotatifnya langsung negatif. Wah, saya harus dikonseling nih. Saya seperti memiliki masalah yang besar untuk datang dan harus dikonseling. Nah, ya mungkin itu bermula dari sekolah ya. Ya, jadi kalau misalnya mungkin Rainer dulu waktu masih sekolah, itu kan ada namanya guru BP ya, ya. bimbingan penyuluhan. Sekarang namanya BK ya, bimbingan konseling. Nah, siapa sih yang datang ke ruang BK? Nah, biasanya anak-anak bermasalah kan. betul. Sehingga dianggap atau dipersepsikan bahwa bimbingan konseling itu adalah tempat di mana orang-orang bermasalah. Tapi sebenarnya bukan seperti itu seharusnya. Ya, karena kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, bahkan dikatakan di Yesaya 9 ya, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus itu adalah wonderful counselor. Atau penasehat ajaib. Dalam hal apa? Dalam hal memberi pengertian yang dalam kepada manusia. Siapa yang pengertiannya paling dangkal di dalam konteks pemahaman kognisi manusia? Ya anak-anak remaja. Karena mereka belum punya banyak pemahaman tentang hidup, betul ya? Oleh karena itu justru anak-anak remaja sangat membutuhkan konseling. Karena sangat banyak hal dalam hidup mereka yang belum mereka pahami. Ya, justru disitulah sebenarnya peranan daripada konselor-konselor Kristen atau pastoral konselor. Ya, menurut saya seperti tadi yang saya katakan bahwa sangat dibutuhkan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan konseling diperlengkapi supaya Christian counseling ini menjadi satu pilihan bagi anak-anak remaja yang menarik, yang memberikan mereka sebuah harapan, bukan sesuatu yang menakutkan, bahkan mempertajam kecerdasan kerohanian mereka, mempertajam kecerdasan emosi mereka. Sehingga mereka bukan hanya tajam secara ilmu pengetahuan ya, IQ, tapi juga kan EQ. Perlu juga SQ ya, spiritual intelligence ya. Kan itu kan menurut saya satu hal yang dibutuhkan manusia secara holistik. Iya. Menarik ya, memang berarti bagaimana Christian counseling itu bisa membantu. Pertama pasti ya mungkin seperti latar belakang saya juga pernah tuh masuk ke ruangan BK gitu karena memang bermasalah. Tapi betul ya, sebenarnya harus kita membuka perspektif bahwa bukan orang-orang yang bermasalah saja. Karena sebetulnya yang diberikan adalah pemahaman ya tentang banyak hal. Dan pemahaman orang yang tidak bermasalah pun kadang-kadang juga membutuhkan counseling. Dan kadang-kadang orang bisa lebih dewasa kalau mereka ada di dalam masalah dan memaknai masalah itu dengan baik. Kan itu yang menjadi lebih dewasa. Daripada dia tidak mengungkapkan masalahnya. Sehingga gak pernah memahami masalah hidupnya dengan baik. Sehingga gak bertumbuh di dalam kedewasaan. Gitu. Menarik ya, jadi Christian counseling itu Sid Inners bisa membantu kita bukan hanya saat kita untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah, tapi juga penumbuhan ya, kedewasaan ya. Kedewasaan. Nah, saya ingin tanya juga di dalam Christian counseling itu, area-area apa sih yang mungkin bisa dibantu? Ada perbedaan antara Christian counseling dengan counseling pada umumnya. Konseling pada umumnya kan berbicara tentang bagaimana supaya orang ada releasing ya, kelegaan. Betul ya. Dan sering sekali orang pergi konselor itu adalah untuk mendapatkan artinya pelepasan atas beban. Supaya mereka lebih lega
ya, dan bahkan yang lebih jauh lagi di dalam beberapa konseling, bahkan dianggap bahwa manusia itu adalah orang yang paling hebat mengenali dirinya sendiri. Ya, misalnya non direktif ya sifatnya, di mana orang-orang akan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa memberikan pembelajaran terhadap pengenalan akan masalah mereka. Di satu sisi ideal, tetapi kenyataannya tidak bisa seperti itu juga ya, karena orang perlu terus belajar. Apalagi anak-anak remaja, betul ya? Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa anak remaja itu sudah mengetahui segala sesuatu. Nah, oleh karena itu di dalam konseling pada umumnya kebanyakan kan hanya memberikan bagaimana supaya orang lega atas masalah mereka secara emosional. Di dalam Christian counseling, di satu sisi betul, diberikan satu kelegaan. Kita tahu di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan bahwa Yesuslah penasehat ajaib. Ya. Matius 11 ayat 28 di sana juga dijelaskan tentang model konseling Kristen yang fundamental. Dikatakan oleh Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, apakah sampai di situ? Tidak. Kemudian dikatakan kan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan murah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Artinya apa? Ketenangan jiwa terjadi atas dua hal. Pertama adalah kita akan diberikan kelegaan. Yang kedua, kita memikul kuk. Ya, dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sanalah ketenangan jiwa kita ini akan terdapat gitu loh. Jadi di satu sisi kita akan mendapatkan kelegaan, tapi nggak berhenti sampai di situ. Tuhan juga mengajarkan untuk jiwa kamu bisa tenang, kamu juga perlu memikul kuk. Nah, apa itu kuk? Itulah yang kadang-kadang orang nggak mau pusing, ya, nggak mau belajar, nggak mau mengerti. Karena sebenarnya kuk ini adalah sebenarnya beban karena kita mengikut Kristus. Tetapi beban yang dimaksudkan ini bukan cuma dalam bahasa Inggris, memang agak ada, dalam bahasa Indonesia ya itu agak ada perbedaan. Ada bedanya antara burden dengan load. Nah, dikatakan burden itu kita harus share. Tetapi load kita harus tanggung. Kuk yang Yesus maksudkan itulah load. Artinya satu tanggungan. Ya, di Galatia pasal 6 juga dijelaskan di situ, di mana beban atau burden kita perlu bagi supaya beban makin berkurang. Betul ya? Salah satunya lewat konseling. Ya, isitulah dikatakan mendapatkan kelegaan jiwa. Tapi kita juga harus menerima namanya load. Load itu adalah satu tanggungan menurut ukuran iman setiap orang. Dan mereka harus melewati tanggungan itu, harus memikul itu supaya mereka makin dewasa. Sehingga waktu mereka mengalami problem yang sama atau masalah yang baru, mereka semakin dewasa, semakin dimampukan, makin punya resilience, sehingga mereka menjadi mature. Inilah yang menjadi pengharapan Yesus sebenarnya, dengan kata sempurna. Waktu Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sebenarnya yang maksudnya adalah kedewasaan. Karena mereka memikul beban yang ringan dan enak itu. Bukan untuk dihindari. Jadi kalau orang misalnya mengikuti dalam konteks Christian counseling, justru inilah keindahan pengenalan akan hidup. Untuk mereka lebih memaknai hidup mereka dengan lebih baik. Wow. Sangat menarik ya Pak, bagaimana tadi sebetulnya pasti ya Christian counseling itu bisa menjawab begitu banyak permasalahan dan beban-beban. Tadi yang dikatakan juga dari firman ya, beban-beban yang mungkin kita generasi Gen Z dan millennials punya. Tetapi melebihi itu bukan cuma memberikan kelegaan dalam masalah tersebut, tetapi memberikan pengarahan. Memberikan proses di mana kita pun bisa bertumbuh dalam kedewasaan. Itu mungkin sangat luar biasa ya, tapi kan kita juga ingin tahu mungkin Pak, kurang lebih langkah-langkahnya itu seperti apa sih yang kita mungkin bisa lebih mengerti nih. Jadi proses Christian counseling itu area-area apa tuh yang membantu memberikan kelegaan, kemudian pengarahan atau memberikan load itu. Yang load itu pun juga diberikan langsung dari Tuhan untuk membantu kita. Nah, ini mungkin lebih teknis nih untuk sit-inners yang ingin tahu Christian counseling itu teknisnya seperti apa? Mungkin. Contoh nih, saya seorang remaja. Saya ini seorang remaja,
saya lagi bete nih sama orang tua saya nih, karena terlalu Nah. banyak ekspektasi. Saya maunya begini, orang tua saya maunya begini. Mhm. Cuman saya udah diajarin nih di gereja nih harus taat sama orang tua. Mmm. Saya taat sama orang tua saya, tapi batin saya kan menolak. Mmm. Jadi saya harus bisa memilih dong. Mhm. Mau bagus di hadapan orang tua atau mau bagus menurut pandangan saya sendiri. Nah ini Iya. kan satu dilema, ini masalah. Mhm. Banyak anak remaja tidak mau melihat ini sebagai satu masalah yang perlu ada solusinya. Mmm. Ketika ditanya sama anak remaja itu, gimana keadaan kamu? Oke, baik. Tapi pilihan kamu ini gimana? Ya udah, nggak apa-apa lah. Memang papa maunya begitu. Mmm. Terutama kalau misalnya anaknya itu seorang yang surrender tipikalnya. Nah orang tua yang tipenya authoritarian, Mhm. misalnya di dalam keluarga dan seorang yang counter attack, dia akan merasa anaknya adalah seorang yang obey. Mmm. Nah si anak ini kan harus bisa memaknai. Supaya dia tidak bingung antara memaknai obedience dengan sebenarnya typical surrender coping style. Atau dia orangnya memang coping style-nya dalam menyerah Iya. sebagai defense mechanism-nya dia. Mhm. Yang penting saya udah menyerahlah apa kata orang tua. Karena itu yang benar di mata Tuhan yang dia pelajari waktu dia sekolah minggu. Mmm. Nah, apa yang kita lakukan di dalam anak remaja seperti ini, seorang anak remaja harus berani bicarakan kondisinya kepada misalnya kakak rohaninya, pembimbing rohaninya, atau dia datang kepada pendeta atau kepada rohaniawan, ya. Dia boleh datang dan bertanya tentang situasi dia. Bukan menyalahkan orang tua ya, atau pergi ke teman-temannya lebih banyak. Misalnya contoh dia ketemu akhirnya dengan yang broken home juga. Mhm. Lu nggak usah pusing-pusing deh, asik aja sama kayak kita nih, nggak usah balik ke rumah, kan gitu kan dia ngomongin kan. Nah bagi anak-anak atau diajarin juga misalnya, ya udah main game aja, ntar juga hilang bebannya. Wah. Nah ini kan Iya. semua hal-hal yang tidak produktif. Iya. Jadi anak remaja kalau mengalami hal seperti itu contohnya, dia harus berpikir, oke, kondisi saya normal nggak ya? Dengan kesadaran itu dia mulai bertanya, ya bertanya kepada orang yang lebih rohani. Tapi memang dibutuhkan orang-orang rohani yang mengerti persoalan itu. Sesudah itu Ya. dia akan bisa melihat kebenaran-kebenaran tentang dirinya yang didapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya si anak remaja ini perlu memilih, melihat apakah betul ya pilihan yang diberikan ini adalah pilihan yang terbaik buat diri saya. Ya. Nah disitulah dia perlu meminta lagi. Nah kebanyakan konselor-konselor itu pengen ada cepat keputusan, solusi, ya solusi yang cepat, pengen berubah, pengen hidup benar, ya pengen sesuai dengan kebenaran firman. Misalnya contoh, kalau kita salah menerapkan kondisi si anak ini, kita akan bilang, ya udahlah ikutin aja apa yang papa bilang. Tetapi kalau konselor yang bijaksana atau pastoral konselor yang baik, dia akan bukan hanya mengkonseling si anak, tetapi juga mengundang si anak untuk bisa berbicara dengan orang tuanya. Sehingga terjadilah namanya family counseling. Nah family counseling itu membantu hubungan di antara anak dengan orang tua. Ya. Dan itu biblical semua. Ya, karena memang di dalam keluarga itu anak dengan orang tua harus bisa dipahami tentang arti ketaatan. Ya. Jadi biblical counseling akan memberi pemahaman ulang tentang apa artinya ketaatan. Efesus pasal 6 berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi bukan taatilah orang tuamu dalam segala hal. Yang anak-anak perlu lakukan kepada orang tua adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat dengan taat itu dua hal yang berbeda. Kita tetap hormat kepada orang tua kita, tetapi tentang ketaatan melakukan apa yang benar dan yang tidak benar, kita punya rights, kita punya hak untuk memilih apa yang benar. Makanya harus kita pastikan dulu kita ini sudah hidup dalam kebenaran atau tidak. Sehingga di dalam family counseling itu nanti akan berlanjut untuk pengayaan, memperkaya si anak dan juga memperkaya orang tua. Sehingga itu menjadi holistic counseling jadinya. Dan itulah proses ya kalau kita bicara teknisnya ya. Betul. Bagaimana si anak itu nanti berproses. Ya. Tadi cukup jelas ya, mungkin dari apa yang dijelaskan Bapak, bagaimana step by step-nya itu sangat clear, di mana dimulai dengan keterbukaan. Pasti ya dibutuhkan juga jika kita ingin dibantu, jika Christian counseling itu bisa bekerja, itu harus mulai dari bagaimana masalahnya itu dibawa ke orang yang tepat, counselor atau orang-orang yang bisa membantu, dan terbuka secara keseluruhan. Dan kemudian dari tahap pertama, keterbukaan baru dibantu untuk memberikan awareness pemahaman tentang diri sendiri. Nah itu menarik ya,
bagaimana setelah tahap awareness pelan-pelan. Mungkin tahapannya bisa dalam jangka pendek atau panjang, tapi itu mungkin membantu dulu orang-orang yang bermasalah ini, orang-orang yang mempunyai masalah ini melihat diri sendiri dalam pandangan yang berbeda. Betul. I see. Baru pelan-pelan setelah itu dibantu juga ya, bukan cuman dari satu individu, apakah mungkin itu juga dengan keluarga atau dengan rekan-rekan yang lain. Jadi dibantu terus untuk bisa mendapatkan satu kedamaian mungkin dalam hubungan, dan juga yang tadi dikatakan di firman ya, kelegaan. Betul. Nah, untuk spesifiknya kalau tentang tadi kan setelah kelegaan diberikan juga satu Beban, load ya. atau beban. Nah, Ya, kalau satu tahap itu seperti apa mungkin? ingat dong. Cook. Ya. Tahap itu seperti apa setelah mendapatkan kelegaan? Apa itu mungkin yang bisa dilakukan lewat Christian counseling, mengarahkan dan membantu tadi katanya kedewasaan. Ya. Bapak. Kalau kita lihat di Amsal 22 ayat 6 juga dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya apa? Artinya Alkitab bahkan memberikan satu gambaran yang lebih luas tentang bukan hanya secara kelegaan emosional atau kelegaan emosi yang terjadi kepada diri si anak, tapi kekayaan emosi. Artinya dia sudah punya modal bagaimana bertindak atau berlaku atau berkata dengan benar. Masih ingat dong ya di Timotius ya, ayat hafalan anak-anak remaja ya, dikatakan janganlah ada orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dalam yang lain-lain. Itu sebenarnya lah nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius muda pada waktu itu. Tapi kemudian kan Paulus bilang kepada Timotius, kamu telah melihat hidupku, ketaatan ajaranku, dan juga imanku. Artinya apa? Itu lewat modeling. Waktu Paulus membimbing Timotius muda, dia memberikan cook. Cook seperti apa? Learning attitude yang baik. Ya, makanya di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Di ayat sebelumnya dia berkata kepada Timotius bahwa sejak kecil engkau telah mempelajari Taurat, mempelajari Alkitab, mempelajari kitab suci. Jadi cook yang diberikan kepada anak remaja yang mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka adalah belajar. Cook adalah belajar adalah salah satu cook yang penting bagi anak-anak remaja. Sekarang pertanyaannya, anak remaja lebih suka belajar apa coba? Belajar Alkitab atau belajar pengetahuan umum? Belajar main game, belajar IT ya, belajar yang lain-lain. Salah nggak itu? Enggak, itu semua baik adanya. Tetapi ingat, itu semua tidak membentuk karakter kita. Karakter rohani kita hanya bisa dibentuk oleh pengetahuan rohani. Karena itulah dasar kita memahami hidup dengan benar. Ya, karena sekarang AI bisa lebih pintar dari manusia kan? Dia nggak perlu belajar Alkitab. Ya kan, dia bisa lebih pintar. Tetapi untuk karakter, spiritual karakter, itu hanya bisa didapat daripada firman Tuhan. Sehingga anak muda wajib kalau mereka mau bertumbuh di dalam pemahaman akan hidup mereka dengan baik dan memaknai masalah dengan baik, mereka harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kayak dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya hanya ada di firman Tuhan, di Alkitab. Karena itu pathways-nya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Yesus loh. Kenapa Yesus disebut seorang menjadi penasehat ajaib? Kita lihat, salah satu-satunya kisah yang dicatat di Alkitab adalah di Lukas pasal yang kedua waktu Yesus masa remaja, betul ya? Dikatakan usia 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah, dibawa ke Yerusalem. Dan apa yang Yesus lakukan di sana? Dikatakan dia bertanya kepada alim ulama dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan apa yang terjadi? Dikatakan semua orang takjub mendengar jawab yang diberikannya. Artinya apa? Yesus sejak muda telah mempelajari Taurat. Yesus sejak muda telah memikul kuk pada masa mudanya. Dan itu juga yang dikatakan di kitab Ratapan kan? Adalah baik bagi orang muda memikul kuk pada masa mudanya. Artinya apa? Belajar adalah kunci utama di dalam pertumbuhan mental anak-anak muda. Sehingga mereka nggak kena sakit mental terus ya. Kena mental dan yang lain-lain. Wow, sungguh menarik ya bagaimana rupanya betul ya. Christian counseling itu bukan hanya membantu memberikan satu kelegaan ya. Tapi betul-betul membantu proses pertumbuhan dan juga membuka wawasan. Dan terutama satu hal yang mungkin kita bisa belajar adalah bagaimana itu bisa membantu dan akan membuat kita lebih bisa belajar. Lebih mungkin rendah hati untuk pada akhirnya menggali lebih dalam. Dan menggali apa? Firman yang menjadi dasar dan membantu
segala masalah itu. Karena Ya, mungkin ada begitu banyak sumber ya sebenarnya yang betul. bisa membantu Referensi kita. referensi, kita lihat Google, kita lihat Hmm, AI, hmm, tetapi untuk kehidupan kerohanian kita Ya, yang menjadi dasar kehidupan semua orang ya, seharusnya itu akan bisa dibantu dan ya, diperlengkapi oleh firman dan saat kita punya learning attitude itu. ya, betul. Menarik Bapak. Nah, Hmm, ini mungkin sebelum kita hmm, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang juga teknis, saya juga ingin mungkin dengar nih, hmm, mungkin Seed Inners juga ingin tahu contoh-contoh cerita, mungkin hmm, pengalaman Pak hmm, saat waktu hmm, membantu anak-anak muda juga hmm, dengan pergumulan dan masalah-masalahnya. hmm, Seperti apa tuh mungkin hmm. contoh-contoh nyata nih yang Ya, kita juga pengen dengar. ya, Apa yang mereka datang dengan pergumulan apa, terus apa yang dibantu, ya, kemudian cook apa, dan ya. kemudian pertumbuhan seperti apa. Ada nggak? Boleh nggak di-share ya sedikit Pak Sahat? Ada beberapa contoh pengalaman bahkan Ya. ya. Saya terus terang di satu sisi takjub melihat tingkat pengetahuan anak-anak muda hari ini. Hmm. Ya, eh, kalau saya bandingkan diri saya dulu waktu saya muda, saya nggak tahu apa-apa. Tapi hari ini kalau saya lihat anak-anak remaja, pengetahuannya sangat-sangat luar biasa. Hmm. Ya, dan saya harus katakan pada diri saya harus belajar dari mereka. Wow. Wawasan mereka, pengetahuan mereka, cara mereka memahami situasi yang ada, Hmm. ya, menurut saya sangat luar biasa. Tetapi di other side, di sisi yang lain yang saya temukan adalah mereka jauh lebih percaya. Hmm. Ini masalahnya gini, pengetahuan adalah satu hal. Hal yang lain adalah kepercayaan. Hmm. Jadi anak-anak muda hari ini sangat mempercayai, ya, kalau saya bisa katakan secara netral adalah cukup percaya, ya, eee, tentang yang namanya teknologi Hmm. sebagai satu kebenaran, ya, dan itu menjadi tantangan buat saya secara pribadi. Dan salah satu teknologinya adalah teknologi informasi tentunya ya. Ya. Jadi informasi yang diajarkan di YouTube dan di media sosial yang lain itu bahkan bisa menjadi kepercayaan. Padahal itu kan informasi. Hmm. Yang namanya informasi kan harus di istilahnya harus disaring. Ya. Yang mana yang tepat, yang mana yang tidak. Nah, ini kesulitan juga buat saya secara pribadi ya, untuk melakukan konseling. Karena mereka di satu sisi sangat mengabsorb yang namanya pengetahuan, kalau saya tidak mendeliver pengetahuan Alkitab secara menarik, mereka anggap itu sudah kuno. Hmm. Mereka nggak tertarik untuk mempelajari Alkitab bahkan. Kecuali saya bisa datang dengan memberikan wawasan yang lebih relevan dengan situasinya mereka. Misalnya waktu orang lagi membahas tentang Zoroaster, membahas tentang dewa-dewa zaman kuno dulu, ya, kita bicara dalam konteks membahas tentang Tuhan. Mereka bisa lebih punya pengetahuan tentang Hmm. dewa-dewa daripada Tuhan sendiri. Bayangkan, karena mereka dapat info dari berbagai sumber. Ya. Dan mereka bisa mengatakan bahwa Alkitab ini nggak original. Hmm. Karena begini, begini, begini. Sehingga saya harus terus belajar seperti mereka belajar untuk bisa mendeliver isu-isu yang ada ini dengan lebih relevan di dalam dunia mereka. Dan ini tantangan menurut saya bagi konselor, bagi saya secara pribadi. Supaya kita bisa relevan dengan mereka. Supaya mereka bisa memahami cara berpikir mereka dengan lebih baik. Nah, kalau kita memilih jalan guru di dalam memberikan konseling kepada seorang anak remaja, justru kita makin tidak akan dianggap, makin tidak tertarik anak-anak remaja. Karena mereka pikir kita sudah sangat kaku, konservatif, rigid, ya, Hmm. pokoknya nggak mau berubah. Dan itulah kepercayaan yang ditanam di dalam diri anak-anak muda bahwa orang tua itu sudah banyak kesalahan. Jangan ikutin mereka. Nah, inilah menurut saya PR ya, Ya. bagi orang tua, bagi pendidik, bagi konselor, bagi hamba-hamba Tuhan, supaya mereka terus relevan dengan cara mempelajari apa yang dipelajari anak-anak muda hari ini. Sehingga bahasa kita sama. Ya. Cara mereka memahami juga bisa sama. Sehingga waktu kita mengajarkan atau mengkonseling mereka tentang pemahaman akan masalah, mereka akan bisa menerima itu dengan lebih baik. Ya. Itu yang saya alami ya. Wow. Jadi nggak gampang untuk mengubah atau mengeluarkan pikiran-pikiran mereka yang sebelumnya dengan memberikan penjelasan Alkitabiah yang bahkan nggak sama dengan yang mereka terima sebelumnya. Ya, seperti pengalaman saya, mereka bilang, kok Om mengajarkan saya kok nggak seperti yang diajarkan guru agama saya? Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa anak remaja merespon seperti itu. Saya bilang, dan mereka bilang begini, berarti Alkitabnya beda dong Om. Saya bilang enggak, Alkitabnya tetap sama. Cuman cara kita menjelaskan firman Tuhan bisa berbeda-beda. Cara menjelaskan bukan kebenaran tentang Alkitab. Ya, bahkan ada satu anak pernah nanya sama saya,
Om, kenapa ya? Padahal Tuhan kan cuma satu, tapi kenapa begitu banyak agama? Bahkan di dalam kekristenan, kenapa begitu banyak ajaran yang di dalam kekristenan? Nah, itu pertanyaan mereka kan. Kalau kita nggak bisa jelaskan menurut pemahaman mereka dan memaksakan, pokoknya enggak, yang lain salah, yang ini benar, misalnya contoh. Itu mereka anggap sebagai apa? Hukuman atau penghakiman terhadap diri mereka. Sehingga Iya. mereka nggak akan tertarik mempelajari konseling secara Kristen. Iya, jadi memang sangat real ya tadi Hmm. pengalaman Pak Sahat untuk membantu dalam Christian counseling itu rupanya sangat penting untuk bisa relevan, Yes, untuk bisa juga mengerti dan memahami bahwa ya memang mungkin anak-anak muda ini memiliki pengetahuan juga yang luas. yes. Ya, Tidak kita underestimate betul, betul. pengetahuan mereka, namun membantu supaya bisa relevan dengan pembicaraan mereka untuk baru memberikan solusi atau mungkin hal-hal yang memang biblical kepada mereka. Nah, Ya. itu mungkin pengalaman yang menarik ya Pak ya. Ya. Bagaimana contoh-contoh tadi pertanyaannya juga kita bisa dengar ya tentang ketuhanan, tentang mungkin pemahaman yang banyak di luar itu sungguh banyak ya memang Betul. ya orang-orang datang dengan berbagai macam latar belakang dan background masalah untuk dibantu secara Christian counseling berarti tadi ya. Nah, ini menarik Christian counseling tersebut. Saya ingin bertanya, apakah Christian counseling itu akan bisa menggantikan counseling-counseling yang lain saat orang datang dengan masalah? Contohnya, apakah memang masih perlu saat kita sudah membawa masalah kita kepada Christian counseling, apakah kita masih perlu mungkin psikiater atau mungkin counseling-counseling yang lain? Ya, ya, ya. Nah, apakah memang intinya Christian counseling itu cukup Ya. untuk menjawab masalah-masalah kita? Dalam konteks cukup di dalam pemahaman kognisi konseli, ya sebenarnya Alkitab adalah jawabannya, ya. Tetapi memang secara invasif, karena kan konseling kan non invasif ya. Jadi tidak langsung menyentuh ke fisik seseorang. Jadi kalau misalnya contoh udah mengalami psikotik misalnya ya, sudah ada gangguan jiwa, ya dibutuhkan mungkin untuk tindakan medis ya, misalnya dari psikiater ya, minum obat untuk penenang dan yang lain-lain, itu tidak dilarang di dalam Christian counseling. Karena apa? Karena Tuhan juga mempercayakan para dokter dan yang lain-lain untuk memberikan proses penyembuhan secara fisik. Ya. Contoh, Alkitab sendiri mencatat ada seorang Rasul Yesus namanya Lukas. Dia adalah seorang tabib, dia seorang dokter pada zamannya. Artinya apa? Alkitab sendiri pun menghargai dokter. Ya, dan di dalam konseling, kalau yang sifatnya invasif ya, kita akan membuka, pastilah itu dibuka. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa di dalam Christian counseling itu juga meminjam ilmu-ilmu yang lain, tapi juga mereverse, melakukan referral kepada bidang-bidang ilmu yang lain, dan itu bukan dosa, bukan kesalahan. Ya, jadi jangan dianggap bahwa kuasa Tuhan tidak powerful. Saya percaya kuasa Tuhan powerful di seluruh semesta ini. Karena Allah lah yang memiliki bumi dan segala isinya. Jadi termasuk ilmu pengetahuan hari ini pun adalah miliknya Tuhan. Jadi kita tidak memisah-misahkan, tidak membuat diametral ya, masalah kerohanian dan masalah keduniawian dalam konteks kebutuhan di dalam jiwaan seseorang. Sehingga bagi Christian counseling sebenarnya sangat terbuka kesempatan. Tetapi kenapa Christian counseling kita endorse, kita promote? Karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan juga awal daripada kebijaksanaan. Jadi yang kita mau kejar itu adalah kebijaksanaan. Kayak puncak daripada semua ilmu kan adalah filsafat. Filsafat itu kan namanya mencintai, ya, philia dan sophia. Ya, mencintai ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya orang lebih bijaksana, betul ya? Kebijaksanaanlah yang dibutuhkan daripada semua ilmu pengetahuan. Makanya kata filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Ya, philia dan sophia, sophos itu kan kebijaksanaan. Jadi kita percaya bahwa Christian counseling adalah sebenarnya pemberi dasar, pemberi bentuk bagi semua konseling-konseling yang ada.
Dan Hmm. inilah yang menjadi dasar berpikirnya kita, sehingga pemahaman akan firman Tuhan menjadi dasar kita di dalam melakukan konseling dengan lebih Ya. baik dan lebih Wah, thank you untuk jawabannya Pak Saad. Jadi sangat clear ya bagaimana Christian counseling itu sangat sangat terakar Ya. kepada firman, tetapi juga membuka ruang untuk ada area-area contohnya jika memang sudah membutuhkan kebutuhan lebih Yes. lanjut misalnya. Tadi kan membutuhkan juga obat-obatan, membutuhkan hal-hal yang mungkin lebih spesifik, itu terbuka. Ya. Tetapi jika kita ingin menggali tentang pengetahuan, kebijaksanaan, Hmm. Christian counseling menjadi solusi karena tadi seperti yang Pak Saad katakan, dasarnya adalah firman. Dan itu yang memang kita bisa pegang hari ini. Nah ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat aja nih Ya, untuk ya. bagi mungkin sit-inners yang ingin tahu Hmm. tentang counseling, tentang Christian counseling lebih spesifiknya. Ada bedanya nggak sih Pak Saad tentang counseling dan coaching? Oh ya, konseling memang kecenderungannya adalah membantu orang dari minus eh, ke zero, ke Hmm, tahap netral, hmm, gitu ya, tahap dasar. ya. Ya, artinya ada pemahaman yang negatif terhadap diri Hmm, sendiri, dibutuhkan konseling. Dalam pemahaman hmm. umum, coaching adalah membawa orang dari dasar kepada plus, ya. Oke. Jadi lebih kepada training dan yang lain-lain, coaching sangat dibutuhkan. Hmm. Makanya jangan pernah berhenti hanya di konseling, Ah, ya. Konseling itu satu hal untuk menetralisir pemahaman kita akan diri kita. Coaching membantu kita memperkaya. Makanya coaching itu adalah pengayaan di ya. dalam kehidupan kita, termasuk di dalam melakukan firman. Hmm. Dan itulah yang sebenarnya yang kita perlu lakukan. Hmm. Makanya di dalam olahraga kita tahu kan itu sepertinya dikasih beban tuh sama si coach Hmm. kepada setiap atlet, betul nggak? Hmm. Harus angkat beban, Ya. lari sekian ini. Ya. Coaching akan mengukur semuanya itu. Si Oke, coach itu oke. akan mengatur itu semuanya dengan tepat. Hmm. Beban nggak? Kelihatannya beban. Tapi lihat hasilnya dong. Luar biasa kan? Dapat Ya, medali dia. Oke, Gitu. jadi itu perbedaan coaching dan juga counseling. Nah, ada Ya. juga pertanyaan mungkin counseling itu bisa dilakukan, Christian counseling itu bisa dilakukan di mana, Pak? Dan apakah pastinya ya mungkin sit-inners mau tahu apakah itu berbayar jika kita mendapatkan Christian counseling itu? Ya, berbayar nggak berbayar kan itu sebenarnya tergantung kualitas dan kualifikasi daripada konseling itu. Hmm. Tetapi kita tidak encourage ya Hmm. Christian counseling berbayar. Hmm. Kenapa? Karena Christian counseling itu memberikan pemahaman secara prinsipnya Alkitab dikatakan kan Hmm. kamu telah diberi cuma-cuma. Beri juga lah dengan cuma-cuma ya kalau memang tujuannya untuk memperkaya orang. Tetapi ada juga yang lembaga-lembaga yang memang sudah lebih profesional, mereka mendasari konseling mereka dengan Christian counseling approach ya. Ada yang sifatnya adalah untuk donasi ya, biasanya mereka lakukan untuk donasi. Kalau itu profesional, biasanya semua pendekatan kan mereka punya dan biasanya itu lebih lebih sekuler. I see. Berarti untuk kepada Pak Saad sendiri kita bisa langsung saja tanya. Saya sangat suka Wah. melakukan itu tanpa dibayar. Karena saya telah dibayar lunas oleh Kristus. Amin. Dengan darahnya yang kudus. Sepertinya saat ini saya akan langsung lanjut untuk sesi counselingnya. Nah, yang terakhir juga mungkin Christian counseling itu dilakukan saat apa, Pak? Apakah memang bagusnya tadi mungkin sebenarnya sedikit sudah disinggung di awal, saat kita sudah ada masalah atau saat kita mungkin kesannya tidak ada masalah, kita juga bisa langsung datang. Dan apa yang mungkin kita biasanya topik-topik yang kita bisa tanya tuh saat kita mungkin sedang tidak ada masalah. Iya, kalau anak remaja kebanyakan kan karena disuruh. Jarang anak remaja datang ke BK dengan kesadaran sendiri. Ya. Jadi memang harus diciptakan sebuah atmosfer. Atmosfer atau kesadaran atau ekosistem yang baik di mana anak-anak remaja membutuhkan pengharapan yang benar dan baik menurut mereka dan kondisi mereka ada di mana. Anak remaja kan jarang bertanya akan hal itu. Saya sebenarnya mau menuju kemana dan saya ada di mana. Kalau kita mengkondisikan di dalam satu komunitas, misalnya komunitas anak-anak remaja, ini loh yang kita mau capai, kondisi kita di sini, berarti diskrepensinya ini, kesenjangannya ini adalah masalah namanya. Semakin sempit kesenjangannya, berarti masalahnya semakin kecil. Kurang, ya. Semakin lebar kesenjangannya ya masalahnya makin besar. Nah itu harus diajar, ya dikondisikan, bukan diajar ya, dikondisikan kepada anak-anak remaja. Sehingga waktu mereka melihat, oh iya ya, kok aku nggak bisa lihat itu ya? Aku nanya deh. Nah itu sebenarnya konseling. I see.
Ya, Jadi ya. harus dari mereka. Karena Ya. prinsip daripada konseling bukan konselor mengejar konseli, tetapi konseli yang mendatangi konselor. Itu prinsip konseling. Oke. Kalau teaching beda. Ya, Teaching si guru mendatangi ya. murid, ya. Baru si murid belajar sesuatu. Betul Ya, ya? ya, Tapi ya, konseling itu adalah harus dari inisiatif. Karena itu berhubungan dengan kognitif. Ya. Jadi kalau orang nggak ada kesadaran akan dirinya sendiri, konseling session nggak akan efektif. Ya. Orang harus menyadari dulu kondisinya. Bahwa ada sesuatu yang nggak beres I nih see. gitu loh. Tapi Oke. ketidakberesan itu harus dimaknai secara umum, jangan sempit. Hmm. Jangan jadi dibully. Misalnya contoh orang bermasalah kan dibully di anak-anak remaja. Waduh, lu gitu ya, aneh ya, kayak gitu. Jadi cara pemikiran itulah yang sering sekali membuat anak remaja jadi malu. Ya. Mereka tertutup, mereka menutup diri, mereka mau acting seolah-olah bukan diri mereka supaya diterima oleh lingkungannya. Ya. Dan inilah sebenarnya problem ya di Oke. dalam hubungan anak-anak remaja hari ini. Thank gitu. you banget. Mungkin saya merasa Pak Sat sangat mengerti. Mungkin kita ya, kalangan muda ya. Bagaimana yang pertama kita harus melihat dulu. Memang betul kita bisa datang waktu kita sedang membawa masalah di dalam Christian counseling. Tapi kita juga bisa melihat jika memang ada ekspektasi atau ada hal-hal yang kita ingin capai. Sebenarnya kesenjangan itulah harus kita bisa lihat juga sebagai masalah. Bagaimana kita bisa dibantu juga untuk mencapai itu. Betul. Jadi pasti Seed Inners bukan cuman hari ini kita punya masalah, tapi kita juga mungkin di sini ada pengharapan atau ada hal-hal yang kita ingin capai. Pertumbuhan karakter, mungkin juga dari segi akademik dan lain-lain, hubungan. Waktu kita melihat ada hal yang kita bisa bertumbuh, ada hal yang kita belum capai, mungkin juga di momen itu kita bisa dapat counselingnya. Kita bisa dibantu untuk bisa lebih cepat, lebih kita bisa mengurangi itu. Tadi ekspektasi dan juga kondisi kita menjadi lebih dekat. So thank you banget. Mungkin itu jawaban yang sangat-sangat menarik dan juga dalam, Pak Sahar. Mungkin untuk bisa menutup, kita juga ingin memberikan kesempatan buat Pak Sahar, mungkin memberikan satu encouragement ya, atau kata-kata yang bisa menyemangati nih. Dan mungkin apakah memang betul di endorse untuk kita melakukan Christian counseling kepada Gen Z, millennials, dan anak-anak muda di luar sana? Ya, anak-anak remaja, anak-anak muda, Gen Z, percayalah bahwa Alkitab itu sangat indah. Firman Tuhan itu luar biasa. Bahkan dikatakan firman itu melampaui emas. Ya, jadi bayangkan, emas hari ini sangat dicari orang. Bahkan hukum-hukummu, firmanmu lebih indah daripada apa yang di dunia bayangkan hari ini. Jadi keindahan itulah yang saya pengen ajak kalian untuk coba melihat dari sisi yang berbeda. Jangan hanya melihat dari lapis luar aja. Don't judge the book by the cover. Ya, kadang-kadang kita berpikir Alkitab mah udah ngerti gue dari awal sampai akhir. Enggak. Itu kita masuk lebih dalam. Awalnya kita membaca Alkitab, tapi nanti waktu kita masuk ke dalamnya Alkitab akan membaca kita. So, saya encourage kita. Mari kita mendalami kepada firman Tuhan dan minta bantuan dari orang lain untuk mendapatkan nasihat. Ya, konseling itu sebenarnya juga adalah nasihat. Nasihat untuk bagaimana menjalani hidup yang lebih baik, yang lebih berkualitas dan membawa kita kepada kesuksesan sebenarnya di dalam Tuhan. Wah, thank you encouragement dan juga kata-kata yang memberikan semangat nih ya. Amen. Untuk anak-anak muda semua Gen Z, millennials di luar sana. Jadi hari ini Pak Sahat dan juga Seed Inners, kita sudah banyak dengar nih tentang Christian counseling. Mungkin hari ini Seed Inners memiliki banyak beban berat, masalah, pergumulan, atau mungkin tadi ada ekspektasi yang belum bisa terpenuhi. Kita sudah coba tanya Om Google, kita juga sudah tanya teman-teman, dan mungkin masih banyak keraguan, masih belum mendapatkan solusi. Nah, hari ini kita mendapatkan satu jawaban, mungkin yang bisa membantu Seed Inners untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, solusi, tapi juga mendapatkan nanti load atau apa yang bisa membuat kita lebih bertumbuh ke depannya. Dan jawaban yang bisa membantu Seed Inners hari ini adalah Christian counseling. Dan good news-nya, seperti yang tadi juga Pak Pendeta Sahat juga katakan, kami di GKDI ada Christian counseling dan kita sangat-sangat happy dan bersyukur bisa memberikan itu secara gratis kepada semua teman-teman Gen Z, millennials, dan sebenarnya semua umur dan latar belakang Pak Sahat ya. Kita ingin memberikan dan juga membantu rekan-rekan di dalam pergumulan
masalah, ekspektasi Ya. hidup kalian semua. Dan jangan ragu untuk kontak kami, ada link WhatsApp di dalam caption video ini. Jadi langsung kontak saja, tanya, ada kalian mungkin di lokasi-lokasi yang berbeda. Tapi kita GKDI sudah ada di 37 kota di Indonesia. Dan kalau kalian ingin bergabung, ingin bertanya tentang Christian Counseling atau tentang komunitas yang bisa membantu dan beribadah bersama kami, silahkan hubungi dan everyone is welcome. Kami sangat senang hari ini bisa membahas ya tentang Christian Counseling, dan kita juga ingin berterima kasih kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Satu Tagalung. Kita berikan tepuk tangan. Thank you so much yang sudah memberikan pemahaman yang lebih jelas, yang lebih dalam. Memang mungkin masih banyak Pak ya yang kita bisa gali lebih dalam, tapi hari ini mungkin sedikit introduction tentang Christian Counseling dan bagaimana itu bisa membantu kita. Jadi jangan ragu-ragu, kita sangat welcome untuk bisa membantu rekan-rekan sekalian. Nah, jika rekan-rekan Seed Inners memiliki tema atau mungkin topik-topik yang juga podcast kita bisa bahas berikutnya, silahkan drop down dan taruh komentar di bawah video ini. Suggestion kalian sangat berarti buat kami, dan mungkin berikutnya podcast kami akan membahas topik-topik yang juga kalian inginkan. So, last but not least, kita juga ingin meminta untuk pemirsa, untuk juga rekan-rekan untuk like, subscribe, dan juga turn on notification dalam video ini untuk membantu channel kita, membantu menjangkau dan juga mudah-mudahan memberikan pemahaman dan juga kelegaan seperti tadi kepada orang-orang lain. Amen. Dan jangan lupa terakhir untuk find us atau follow us di dalam sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dengan nama @GKDI Official. Thank you. See you next time. See you in the next video.